Seperti halnya yang dilakukan Dian Anissa, warga Ciawu Bogor, mantan penderita anxiety disorder yang mampu bangkit jadi pengusaha olahan berbahan coklat. Gangguan kejiwaan yang dialami Dian Anissa terjadi di tahun 2016 karena adanya cobaan hidup yang teramat berat. Mendadak Dian kerap merasakan halusinasi dan serangan panik yang datang tiba-tiba. Sontak Dian menjadi pendiam dan menutup diri dari lingkungannya. Ia memilih untuk mengurung diri di rumah dan sampai menghapus seluruh akun media sosial miliknya. Menurut analisa dokter, Dian Anissa menunjukkan gejala kejiwaan yang disebut anxiety disorder. Jadi waktu itu awalnya sih di 2016, waktu itu tuh aku ada musibah gitu yang nggak bisa aku ceritain, kemudian sampai bikin down banget. Kemudian dari 2016 ke 2017 itu aku benar-benar ngeisolasi diri dari dunia luar, nggak mau ketemu siapapun. Dengan dukungan dari keluarga terdekatnya, Dian mencoba bangkit melawan penyakit yang dideritanya. Tak mudah memang, karena halusinasi dan ketakutan selalu melanda Dian Anissa. Lewat keyakinan dan berpasrah diri kepada Tuhan, Dian mencoba bangkit. Lambat laun kepercayaan dirinya kembali tumbuh. Dian terus menyemangati dirinya agar bisa menjadi pribadi yang kuat dan berguna bagi orang lain. Di tengah usaha coklatnya yang terus mengalami perkembangan dan menambah kesibukan, penyakit mental Dian Anissa kembali menerpa jiwanya. Gangguan anxiety disorder muncul begitu hebatnya, sampai-sampai Dian harus dilarikan ke rumah sakit jiwa. 2020 itu aku kumat lagi. Itu tuh karena waktu itu banyak lagi lonjakan pesanan sama juga beban kerja yang berat ya. Ya terus aku kambuh, kayak rasanya tuh kayak banyak banget halusinasi kayak gitu, sampai ada suara-suara yang bilang kalau aku suruh mati aja, bunuh diri aja. Di saat yang kritis, Dian Anissa sampai mau mengakhiri nyawanya. Namun, untung saja aksi nekatnya itu berhasil dicegah oleh sang ayah. Demi keselamatan putri tercintanya, ayah Dian Anissa lalu membawanya ke rumah sakit jiwa untuk meminta pertolongan medis. Rutin berobat dengan sang ayah membawa hasil yang positif pada diri Dian Anissa. Dian Anissa sangat bersyukur masih ada sang ayah yang menjaganya dan juga menyelamatkannya dari tindakan yang sangat berbahaya. Yang pasti dari aku kecil sampai sekarang aku sangat berterima kasih sama bapak aku karena selalu ada saat aku suka maupun duka. Aku juga nggak tahu kalau misalnya tanpa bapak tuh aku harus kayak gimana. Kayaknya bapak aku itu beneran kayak jadi caregiver aku banget. Ngebantu ngasih minum obat, terus ngasih kayak ujangan-ujangan. Semenjak ibunya meninggal dunia, Dian lebih banyak meluangkan waktu dan tinggal serumah dengan ayahnya. Terlebih dirinya belum menemukan jodoh. Sebisa mungkin Dian mencurahkan kasih sayangnya hanya kepada sang ayah. Dian juga telaten mendampingi dan merawat ayahnya yang mengidap gangguan kolesterol dan darah tinggi. Sebagai bentuk pengabdian dan rasa terima kasih kepada ayahnya yang telah menyelamatkan hidupnya dari aksi nekat bunuh diri sebagai dampak dari gangguan mental. Ibu tuh udah meninggal, jadi bapak tuh di rumah tuh berdua aja sama aku. Terus kayak aku jadi lebih ngejaga, benar ngerawat bapak aku dari misal makan, terus jam tidur, kemudian kayak kan bapak aku punya penyakit kolesterol sama hipertensi ya. Jadi aku yang ngontrol makanan yang boleh dimakan sama yang enggak kayak gitu. Sulit rasanya bagi seorang anak untuk membalas budi atas pengorbanan orang tua. Namun tidak berarti anak tak wajib membalas kebaikan orang tuanya. Salah satu caranya adalah dengan menafkahi, berbaik budi, dan tidak berkata kasar kepadanya. Sebagaimana yang tersirat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia.
Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dian mengakui jika penyakit anxiety disorder tidak bisa pulih seutuhnya. Agar tidak kambuh, Dian memilih untuk menghindari pergaulan yang negatif. Ia mencoba untuk cuek jika ada orang yang tidak menyukainya. Selain itu, dengan mengalihkan perhatian dengan fokus kepada usaha coklat yang dimilikinya, Dian merasa hidupnya lebih bahagia. Dalam merintis usaha olahan coklat, Dian sempat mengalami kejadian yang menyakitkan hati. Assalamualaikum Ibu, kenalin saya Dian, mau nitip jual produk saya, Cokoleta. Ketika itu, ia mencoba menawarkan produk lollipop coklatnya ke sebuah warung yang tak jauh dari rumah. Pemilik warung menolak dan melontarkan komentar pedas. Apaan ini, mahal banget. Begini doang, gak dibungkus lagi. Enggak. Lollipop buatan Dian Anissa dianggap tidak menarik dan tidak akan laku jika dijual di warung miliknya. Dicobain dulu Bu. Nggak dibungkus lagi. Bentuknya kayak begini. Namun, Dian mengakui jika pada saat itu lollipop buatannya memang terlalu polos dan kurang menarik. Enggak. Cari aja tempat yang lain. Sempat down juga sih, kayak sedih banget soalnya kayak segitunya ya buat cari kerjaan tapi ditolak di sana sini, kayak bingung juga harus kayak gimana, ngeganggu mental juga, kayak kok segininya ya, susah banget gitu. Kemudian tapi aku tetap berjuang buat bisa Cokoleta tetap jalan. Rintangan dan kesulitan dalam usaha coklat kembali dihadapi oleh Dian. Pembeli coklat pernah memarahinya karena coklat yang dipesannya telah rusak dan meleleh. Begitu sampai di tempat pengiriman. Kok coklatnya meleleh? Padahal dulu nggak kayak gini. Demi menjaga pelanggan, Dian Anissa lalu mengirim ulang pesanan coklatnya. Setelah ditelusuri penyebabnya, coklat meleleh dikarenakan kesalahan dalam pengemasan. Akhirnya saya terpikir untuk bikin safety packing gitu Mas. Jadi pakai delivery box, kemudian pakai dilapisi styrofoam sama ice pack. Jadi selain itu juga kami kirimnya kalau untuk keluar kota, kita kirim pakai ekspedisi yang same day yang bisa di setiap drop point-nya itu ada freezernya, jadinya lebih aman kayak gitu. Kan ice pack biar suhunya ngejaga suhu. Kalau yang styrofoam itu kan biar jadi yang kayak kena sinar mataharinya kehalang sama styrofoam. Dalam proses pembuatan coklat, Dian Anissa dibantu oleh kakaknya. Untuk pembuatan lollipop dimulai dengan bahan coklat yang dipotong kecil-kecil. Kemudian potongan coklat dilelehkan dengan alat steamer. Hingga coklat leleh sempurna dan teksturnya berubah menjadi mengkilat. Proses selanjutnya adalah mendiamkan lelehan coklat beberapa saat sampai suhu menurun. Kemudian dimasukkan ke cetakan lollipop yang telah diletakkan stiknya. Jika sudah terbentuk sempurna, barulah lollipop dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Untuk pembuatan coklat huruf dan angka, pembuatannya hampir sama dengan coklat lollipop. Bedanya, coklat huruf custom menggunakan pipe bag untuk membuat huruf-hurufnya terlebih dulu. Saat huruf sudah membeku, tuangkan lelehan coklat setengahnya untuk kemudian diberi topping. Barulah tuangkan kembali sisa lelehan coklat sampai memenuhi cetakannya. Bentuknya itu kreatif ya, jadi banyak bentuk-bentuknya unik, terus rasanya juga enak. Selain rasanya enak juga itu harganya murah, lumayan terjangkau. Huruf bisa dikustomisasi. Nah biasanya tuh itu buat kayak happy birthday, enif kayak gitu. Jadi orang tuh pakai coklat aku sebagai nge-share momen-momen penting. Soalnya kalau kado unik tuh pas di zaman itu tuh belum banyak. Paling kayak ada donat huruf atau kayak gitu. Terus aku ngeliat kayak ada potensi buat jual coklat huruf yang bisa dikustomisasi, jadi ya udah aku matepin diri buat bikin produk itu. Harga produk coklat yang dijual Dian mulai dari Rp5.000 hingga Rp200.000. Dalam sebulan di saat menjelang momen Hari Raya Lebaran, Dian mampu meraup omset jutaan rupiah. Bukan sekedar keuntungan materi semata yang dicari Dian, tapi juga pembuktian jika dengan membuat coklat,
orang dengan gangguan mental mampu berkarya dan berbagi manisnya kehidupan lewat kelezatan coklat. Dengan usaha coklat ini aku lebih pede lagi ke orang-orang, karena ya aku berarti kan aku punya karya, aku nggak yang diem. Soalnya kalau orang yang sakit kayak penyakit mental, kebanyakan dia nggak produktif. Nah sedangkan kalau aku pengen punya produktivitas. Pokoknya aku pengen hidup aku tuh nggak mau kayak yang sebelum-sebelumnya. Memang tidak penting melihat ujian apa yang diberikan Allah dalam hidup kita. Yang penting adalah bagaimana kita meresponnya. Kita diberikan ujian bermacam-macam. Setiap orang memiliki ujiannya masing-masing. Seorang sahabat perempuan di zaman Nabi SAW, Su'airiyah Al-Asadiyah, yang dikenal dengan sebutan Ummu Zufar, pernah datang kepada Nabi SAW mengadukan memiliki penyakit epilepsi atau ayan. Rasul SAW berkata, "In syi'ti sabarti walakil jannah." Kalau engkau mau, engkau bisa bersabar dan engkau akan memperoleh surga. Tetapi kalau engkau mau, aku bisa mendoakan engkau agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat perempuan itu berkata, "Aku memilih bersabar, ya Rasulullah. Tetapi aku terkadang tersingkap auratku ketika penyakit itu datang. Maka doakan aku agar auratku tidak tersingkap ketika aku sedang sakit." Sahabat ini mengajarkan kita beberapa hal penting dalam kehidupan, bahwa ujian-ujian kesulitan di dunia ini adalah cara Allah membuat kita naik kelas nanti di akhirat. Tetapi beliau juga tidak mau, walaupun dalam keadaan tidak sadar, artinya beliau tidak berdosa kalau auratnya tersingkap pada saat dia sedang menderita epilepsi itu, tapi dia tetap menjaga kehormatan dirinya. Maka fahamlah kita bahwa kesabaran itu bukan pasif menyerah pada keadaan. Kita terus berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan, tetapi menyerahkan dan ridho dengan apapun hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.